para fuqaha memberi syarat-syarat yang harus dimiliki oleh para guru. Ya, ini ada seorang ulama namanya para fuqaha memberi syarat-syarat yang harus dimiliki oleh para guru. Ya, ini ada seorang ulama namanya Al-Qabisi, gitu ya, mensyaratkan guru itu pertama berjiwa tidak kasar, gitu ya, tidak kasar. Jadi harus lemah lembut, ya, tidak berwajah cemberut, ya. Jadi di hadapan murid ya jangan cemberut, ya. Terus juga tidak mudah marah. Nah ini saya sering marah ini, berarti kurang, ya. Juga dijauhi sifat tidak ramah, ya. Jadi yang larangan-larangan itu tidak boleh kasar, tidak boleh berwajah cemberut, tidak boleh mudah marah, tidak boleh tidak ramah, ya. Terus selanjutnya adalah harus akrab dengan anak-anak, ya. Ini lembaga pendidikan sampai dulu itu sampai selektif sekali guru, nyari guru itu, ya. Harus akrab dengan anak-anak dan harus membimbing adab anak-anak demi keselamatan mereka, ya. Jadi membimbing, mendidik, adab terhadap anak itu niatannya itu ingin menolong anak, gitu ya. Jadi kalau misal mungkinnya beginilah, ada anak gitu ya, kan semangat kita untuk mengajari adab itu harus lebih besar daripada menyelamatkan anak tatkala kita dapati ada anak yang ingin celaka. Misal ada anak kecil mau nyebrang, sudah tahu-tahu ini ada motor, ada mobil gitu, mau nyebrang, maka kan kita kalau kita tahu, kita kan akan lari secepat mungkin atau menahan atau menarik, ya, iya apa enggak kayak gitu, ya. Nah maka semangat kita itu untuk ngajari adab anak itu dengan tujuan ini menyelamatkan anak seperti tadi itu, ya. Ada anak mau masuk kali kayak gitu, ya, ada sumur gitu tanpa ada pembatas, kalau ada anak main di situ, gitu ya, kita pasti akan semangat untuk menarik anak tersebut atau melarang anak tersebut jangan main-main di daerah situ. Nah, guru itu harus mempunyai semangat mengajari adab itu seperti itu. Tugas pembimbingan guru disejajarkan dengan tugas harus mempunyai sifat amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi jiwa amar ma'ruf nahi mungkarnya itu tinggi, ya. Maka disyaratkan bagi guru agar mempunyai kesolehan, menjaga diri, ya, amanah, syukur, hafal Al-Quran, minimal harus punya hafalan, ya, tulisannya baik. Nah ini gimana ini, ya, tulisannya harus sampai sedetail ini nih, orang-orang dahulu, para ulama dulu mensyaratkan tulisannya itu baik. Makanya katanya itu kan ada psikiater itu, ya, bisa dilihat dari tulisan. Kalau tulisannya baik, morak-marik, berarti kalau tulisannya baik berarti dia emosionalnya tertata kayak gitu. Walaupun itu ilmu nggak harus dipelajari secara detail lah, ya. Kalau tulisannya morak-marik berarti emosionalnya kurang, ya, gitu. Maka harus tulisannya baik, ya. Mengetahui ilmu hitung. Jadi guru itu harus bisa menghitung, ya. Bagaimana ngajari menghitung kalau guru saja tidak bisa menghitung, ya. Jadi guru itu harus bisa menghitung. Dan yang lebih diutamakan adalah yang telah menikah. Waduh, ini tulisannya begitu, ya. Yang sudah menikah, Pak, berarti ada solusi, ya. Yang belum menikah harus segera menikah, ya. Saya telat dulu nikah, ya. Saya 22 menikah. Nah, harusnya 19 tahun nikah, ya. Bagi bujangan tidak diizinkan mengajari anak yang sudah dewasa. Maksudnya, berarti ini harusnya yang belum menikah nggak boleh ngajar kelas 6 ini harusnya. Kecuali, ya, boleh, kecuali atas rekomendasi dari yang ahli.
Itu guru, syarat guru ya. Sekarang kurikulum ya, walaupun ini kurikulum dasar ya, maksudnya bukan kurikulum yang jelimet-jelimet, itu bukan ya. Ini hanya global saja gitu ya. Kita bacakan di awal-awal pendidikan Islam itu, anak diminta untuk menghafal Al-Quran semuanya ya, berarti kan 30 juz atau sebagiannya ya, 1 juz nggak apa-apa gitu ya. Intinya harus ada pola pengajaran anaknya, apa pengajaran Al-Qurannya ya. Anak diminta untuk menghafal Al-Quran semuanya atau sebagiannya. Belajar membaca, menulis, ini bentuk khot tulisan yang bagus ya. Khot itu kan tulisan, bentuk tulisan. Kalau di tulisan Arab itu sampai ada pelajarannya itu ya, tadi nulis yang bagus lah ya. Jadi sekarang guru kelas 1 ini punya PR besar ya, 3 tahun pertama ini punya PR besar. Tulisan anak harus bagus gitu ya. Nggak perlu belajar ilmu-ilmu materi-materi yang penting yang jerimet-jerimet lah. Nulisnya bagus saja ya. Dan konsep dasar menghitung ya. Wah, berarti saya sudah ngajar kelas 4, 5, 6, berarti tugasnya lebih besar. Yang belum bagus tulisannya harus bagus gitu ya. Dan Dani bisa difahami ini guru-guru, terutama wali kelas ini punya tugas berat. Dan Dani tulisan-tulisan anak yang belum bagus harus jadi bagus. Para guru harus sangat berkonsentrasi dalam membentuk pribadi yang baik dan stabil dengan membiasakan mereka menulis untuk masyarakat. Ini saya ulangi ya, para guru harus berkonsentrasi dalam membentuk pribadi yang baik dan stabil. Jadi menulis yang baik itu berarti sedang menyiapkan anak itu emosionalnya stabil ya, emosionalnya. Jadi ilmu menulis itu sedang mengajari kejiwaan juga gitu ya. Mungkin ya ngelatih sabar, pelan gitu sih ya. Para murabi harus konsentrasi dalam membentuk pribadi yang baik dan stabil dengan membiasakan mereka menulis untuk masyarakat, saling mengajar di antara mereka, khususnya dari anak-anak yang istimewa ilmunya yang dikenal dengan al-arif. Saling mendikta ilmu mentalaki ya. Bagi yang telah balik dan layak jadi imam ditunjuk untuk mengimami sholat berjamaah dengan selalu memperhatikan aplikasi ilmu yang telah mereka pelajari. Jadi nanti kalau untuk sholat sunnah anak-anak boleh dilatih jadi imam ya. Tapi untuk yang sholat sholat wajib, sholat 5 waktu, yang jadi imam itu harus yang sudah balik dan laki-laki. Jika guru telah selesai mengajari membaca, menulis, dan menghafal Al-Quran, maka selanjutnya mengajar dasar-dasar ilmu agama dan bahasa. Itu artinya sudah mulai mengajarkan hadis, adab, akidah, dan akidah ini harus akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang disesuaikan dengan umur dan pemahaman. Demikian juga kaidah-kaidah bahasa, melatih mereka secara bertahap surat menyurat ya. Harus bisa ini, target SD itu harus bisa surat menyurat. Begitu juga dengan yang madrasah ini, kepala madrasah ya, Ustaz Isnadi, tugasnya harus bisa bikin surat menyurat, tapi bukan untuk lawan jenis ya. Maksudnya surat izin kalau sakit, bahasanya seperti apa kayak gitu ya. Baik, harus bisa bikin syair ternyata ini ya, hingga mereka terbiasa ya. Sekarang mungkin pengelolaan ya, para fuqaha membuat manajemen di sekolah-sekolah dasar mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan, ditambah pengawasan dan bimbingan dari negara. Jadi negara itu memang harus ikut. Para fuqaha itu, para ulama-ulama dahulu itu tidak membedakan antara belajar agama dan belajar umum ya. Ini belajar umum saja, ini belajar agama saja, enggak. Tapi belajar agama juga belajar umum.
begitu. Tetapi dalam arti harus sejalan, begitu ya. Terus selanjutnya, waktu pembelajaran ditandai dengan tanda-tanda alam. Tanda-tanda alam itu ya siang, pak, sore, kayak gitu ya. Terbitnya matahari menjadi permulaan dari pembelajaran. Panjang dan pendeknya waktu mengikuti terbit matahari dan azan asar. Jadi pola pendidikan itu mulai terbitnya matahari sampai asar ternyata. Gitu ya. Maka saya ingin jadi konsep pendidikan full day itu ternyata ada. Gitu. Sampai asar. Mana tadi? Dan ini ada di dalam bukunya, ini namanya ada di dalam buku At-Tarbiyah Al-Islamiyah fi Al-Qarn dari Arabi ya, Al-Khabri Al-Hijri. Adapun waktu istirahat dan waktu libur, kaum muslimin mempunyai perhatian dalam memberikan sebagai bentuk istirahat setelah penat belajar. Jadi ada waktu belajarnya, ada waktu istirahatnya. Karena satu pekan belajar terus itu kan penat, maka istirahat. Nanti setelah istirahat harapannya mereka semangat lagi untuk belajar. Ibnu Al-Hajj mengatakan hal itu merupakan sunnah sesuai dengan sabda Rasulullah, istirahatkanlah hati ya sesaat demi sesaat ya. Terus juga jika mereka telah istirahat 2 hari dalam satu pekan, mereka akan bersemangat di sisa hari-harinya. Terus ada juga libur hari-hari Id, saat sakit gitu ya. Bahkan kalau zaman dahulu itu kan di sana sering terjadi badai. Kalau ada badai berarti sekolah diliburkan ya. Banjir itu sekolah diliburkan ya. Adapun guru jika absen, ini penting ya. Ini sebagai bentuk tanggung jawab seorang guru ya. Ada nggak guru yang seperti ini nih? Adapun guru jika absen karena kesibukan mendadak, maka dia harus membayar orang yang mempunyai kemampuan semisal dirinya untuk menggantikan mengajar anak-anak. Kira-kira bisa nggak ini? Ya, Pak Muslim, mohon saya izin karena ada keperluan keluarga yang tidak bisa ditinggalkan. Sebagai bentuk saya kirim 1 orang dengan kapasitas kemampuan sama seperti saya untuk menggantikan saya. Nah.